Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jumpa lagi sama Kak Dayat di pembelajaran tematik. Nah, kita sudah memasuki tematik yang 4C teman-teman, atau tematik yang ketiga. Nah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita sudah mulai pembahasan tematik yang 4C teman-teman. Nah, nanti teman-teman siapkan segala sesuatunya yang untuk pembelajaran tematik ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Hari ini untuk mengawali pembelajaran tematik di 4C ini, kita materi yang pertama itu tentang wawancara. Wawancara apa sih Kak wawancara? Nah, nanti Kak Dayat akan menjelaskan apa itu wawancara, terus cara membuat pertanyaan untuk wawancara, terus ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara, dan kerangka tentang wawancara teman-teman. Oke, jadi nanti teman-teman simak video dari Kak Dayat secara seksama dengan teliti supaya teman-teman nggak salah paham. Oke, langsung aja ya teman-teman. Teman-teman silakan tonton video tutorial yang sudah Kak Dayat buat. Langsung ya teman-teman, let's go. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber dan pewawancara? Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi karena mengetahui informasi secara jelas. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai yang bertanya. Tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Bahan biografi, misalnya untuk menanyakan riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Apa yang perlu disiapkan saat mewawancarai narasumber? Pertama, menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang terakhir, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Kemudian, membuat daftar pertanyaan. Mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Mempersiapkan alat bantu untuk mencatat atau merekam hasil wawancara. Kata tanya wawancara. Yang pertama, apa? Kemudian, mengapa? Siapa? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek, pelaku,
Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku subjek yang ditanyakan. Kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan keadaan tanya bagaimana merupakan penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, atau yang sudah berlangsung. Sikap yang harus kita lakukan saat wawancara. Nah, yang pertama kita perlu sopan santun dan ramah. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, memberikan pertanyaan. Dimulai dari yang lebih mudah, tidak memotong pembicaraan narasumber. Hasil wawancara berupa yang pertama laporan hasil penelitian, kedua laporan pertanggungjawaban, laporan hasil observasi, dan laporan hasil wawancara. Nah, itu ya penjelasan sedikit dari Kak Dayat. Nanti kalau teman-teman tadi sudah menonton videonya, sudah yang Kak Dayat jelaskan, tapi teman-teman boleh melihat, nanti boleh buka tematik 4C-nya di halaman 9, halaman 8, halaman 9. Itu untuk penguatan teman-teman. Oh, tadi yang Kak Dayat jelaskan ini loh. Nah, itu di halaman 8, 9, terus di halaman 30 tentang jenis-jenis atau ciri-ciri pertanyaan yang baik, dan kemudian di halaman 39 untuk apa saja persiapan saat sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah selesai wawancara. Nah, itu nanti teman-teman bisa dicek halaman 39. Nah, terus juga di halaman 41 itu ada tentang percakapan antara Bella dan Pak Didi, yaitu jadi Bella sedang mewawancarai Pak Didi. Nah, nanti teman-teman bisa membaca caranya di situ untuk mewawancari seseorang itu gimana ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya untuk pertemuan pertama ini. Nanti teman-teman boleh cari sumber-sumber lain. Nah, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, cukup sekian dari Kak Dayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.